Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan mengenai peraturan tenaga kerja outsourcing dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Dewi Mustika, Helen Vindi Susania, dan Elora Dwinawa. Topik yang akan kami bahas kali ini ada 8, yaitu pengertian outsourcing, dasar hukum perjanjian outsourcing, syarat perusahaan outsourcing, jenis pekerjaan outsourcing, hubungan kerja, hak pekerja outsourcing, perlindungan hukum outsourcing, dan yang terakhir studi kasus mengenai outsourcing. Yang pertama yaitu pengertian outsourcing. Pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan bahwa outsourcing sebagai kondisi di mana pekerja atau buruh dari perusahaan lain melaksanakan sebagian pekerjaan atau menyediakan barang bagi kepentingan perusahaan yang membutuhkan. Aturan tersebut dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa outsourcing adalah pengalihan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati antara perusahaan alih daya dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Tapi yang kedua yaitu dasar hukum perjanjian pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing. Pada pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur ketentuan perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan pekerja, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Dan yang kedua, dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Dan yang terakhir, perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi persyaratan berusaha, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian, Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 dan Nomor 11 Tahun 2019 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebagai berikut. Yang pertama, izin usaha perusahaan jasa penyediaan pekerjaan atau JPP berlaku di seluruh Indonesia dan berlaku selama perusahaan JPP menjalankan usaha. Yang kedua, pendaftaran perjanjian pekerjaan jasa pekerja antara perusahaan JPP dengan perusahaan memberi kerja didaftarkan pada Disnaker kabupaten atau kota tempat pekerjaan dilakukan. Dan yang ketiga, perusahaan JPP wajib membuat perjanjian kerja dengan pekerjanya dan perjanjian kerja tersebut wajib dicatatkan kepada Disnaker kabupaten atau kota tempat pekerjaannya dilaksanakan. Selanjutnya mengenai jenis pekerjaan outsourcing. Menurut Pasca Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 2020 Jangto PP 35 2021, jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan tergantung pada kebutuhan sektor. Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jangto Permenaker Nomor 19 2012 Jangto Permenaker Nomor 11 2019, jenis pekerjaan dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang atau non-core business, yakni terbatas pada yang pertama usaha pelayanan kebersihan atau cleaning service, yang kedua usaha penyediaan makanan bagi pekerja atau catering, yang ketiga usaha tenaga pengamanan atau security atau satuan pengamanan, yang keempat usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja outsourcing. Hubungan tersebut didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebut perjanjian kerja hanya menggunakan PKWT. Kemudian Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, Jangto Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 merevisi aturan outsourcing sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hak pekerja outsourcing.
Berdasarkan pasal 79 ayat 1, Jangto ayat 2 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberi waktu istirahat mingguan atau weekly rest kepada pekerja atau buruh masing-masing. Yang pertama, 1 hari untuk pola waktu kerja 6:1, dalam arti 6 hari kerja dan 1 hari istirahat mingguan. Yang kedua, 2 hari untuk pola waktu kerja 5:2, dalam arti 5 hari kerja dan 2 hari istirahat mingguan. Mengenai hak-hak pekerja outsourcing tentunya tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Hak atas uang lembur pada saat melakukan kerja di hari libur maupun hari besar. 2. Memahami dan mengikuti segala peraturan perusahaan yang sesuai dengan kontrak. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum outsourcing. Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, peraturan mengenai perlindungan pekerja outsourcing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1902 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dan yang kelima yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 102 Men 5 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja. Selanjutnya yaitu studi kasus. Contoh kasusnya yaitu penyaluran tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan outsourcing di perusahaan airlines. Yang pertama, penerimaan dan pelatihan sumber daya manusia yang berkompeten. Penerimaan dan pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan outsourcing di PT Mandala Airlines diawali oleh tes-tes penyaringan tenaga kerja yang selektif dan menggunakan sistem berbeda-beda sesuai dengan posisi yang akan diisi oleh para pencari kerja. Lalu dilanjutkan oleh pelatihan-pelatihan khusus meskipun tidak semua perusahaan outsourcing memiliki fasilitas pelatihan. Yang kedua, penyebaran informasi pasar kerja. Penyebar luasan informasi kerja ini diberikan kepada pencari kerja melalui media, antara lain media elektronik yaitu bekerjasama dengan situs lowongan pekerjaan. Yang ketiga, syarat-syarat untuk disalurkan. Para tenaga kerja harus melalui beberapa tes penyeleksian agar mereka dapat disalurkan kepada perusahaan. Penggunaan meliputi seleksi administrasi, wawancara, psikotes, dan kesehatan. Yang keempat, proses penempatan karyawan. Seluruh perusahaan outsourcing airlines transparan dalam menerapkan kontrak kerja pada karyawannya. Karyawan diberi waktu untuk membaca dan mempertimbangkannya kontrak kerja sebelum mereka menandatanganinya, yang kemudian diberi surat penugasan untuk ditempatkan ke perusahaan pengguna. Yang kelima, hambatan dalam penyaluran tenaga kerja. Perusahaan outsourcing dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa kendala yang harus mereka atasi menyangkut permasalahan ketenaga kerjaan. Misalnya, masih ada tenaga kerja yang terikat kontrak kerja dengan perusahaan lain, kekurangan database personil, dan masih adanya tenaga kerja yang hanya sekedar coba-coba sehingga hasil kerjanya dari perusahaan outsourcing tidak maksimal. Yang keenam, keuntungan dari adanya outsourcing. Dengan melakukan penyaluran tenaga kerja, maka perusahaan outsourcing akan menerima manajemen fee 10% dari PT Mandala Airlines. Selain itu, jika dilihat dari segi positifnya, outsourcing dapat menguntungkan berbagai pihak seperti karyawan, perusahaan, pengguna, dan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.